Di pintu masuk gua tak berujung, orang-orang dari semua kekuatan negeri Qian berkumpul di sini. Tak seorang pun pergi, dan semua orang diam menunggu kepulangan semua orang. Di antara mereka, orang-orang dari tiga kekuatan utama adalah yang paling gugup. Karena kali ini waktu yang dihabiskan di gua tak berujung lebih lama dari sebelumnya, dan ada fenomena aneh di langit selama perjalanan, yang membuat orang merasa semakin gelisah. Terlebih lagi, banyak orang telah melarikan diri dari gua tak berujung di tengah jalan. Mereka semua adalah orang-orang dari kekuatan kelas 2 dan 3, serta beberapa prajurit yang tersebar. Mereka menderita banyak korban. Cukup banyak orang yang masuk, tetapi hanya 1 dari 10 yang keluar hidup-hidup. Bahkan mereka yang keluar hidup-hidup semuanya terluka, dan tidak ada seorang pun yang utuh, yang menunjukkan betapa tragisnya insiden itu. Namun hingga kini, belum ada satupun dari 3 kekuatan besar yang keluar, dan mereka yang berhasil lolos pun tidak tahu kemana perginya orang-orang dari 3 kekuatan besar tersebut, namun mereka juga mengatakan bahwa mereka telah melihat banyak mayat orang-orang dari 3 kekuatan besar tersebut. Ini bukan kabar baik. Meskipun ketiga kekuatan utama telah siap secara mental, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kali ini di gua tak berujung, lebih banyak orang yang tewas daripada sebelumnya. Hampir semua orang dari pasukan kelas 2 dan 3 tewas. Ah, siapa bilang itu tidak benar? Aku tidak tahu apa yang terjadi di gua ini. Mengapa begitu banyak orang mati? Saya mendengar dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup bahwa mereka bertemu serangga yang tubuhnya terbakar, dan sebagian besar dari mereka mati terbakar oleh serangga tersebut. Hah, serangga yang punya api. Itu langka banget. Dikatakan bahwa beberapa orang dari 3 kekuatan besar juga dibakar sampai mati. Sudah berhari-hari berlalu. Berapa banyak orang dari 3 kekuatan besar yang bisa selamat? Menurutku tidak ada harapan. Ada kemungkinan seluruh pasukan akan musnah. Tidak mungkin sebegitu tragisnya, kan? Lagi pula, orang-orang dari 3 pasukan utama yang masuk semuanya cukup kuat. Tidak mungkin tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Sulit untuk mengatakannya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, wajar saja semua orang akan mati. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Mungkin kita bisa melihat seseorang dari 3 kekuatan besar keluar hidup-hidup. Mungkin seseorang telah memperoleh kesempatan yang sangat berharga. Aku benar-benar ingin melihatnya. Orang-orang membicarakannya dan segala macam spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa semua orang dari 3 kekuatan besar telah tewas dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Sementara yang lain mengatakan bahwa ketiga kekuatan utama itu pasti terjebak di suatu tempat di bawah sana. Singkatnya, kebanyakan orang tidak optimis dengan tindakan 3 kekuatan utama kali ini. Lagi pula, semua orang telah melihat kondisi menyedihkan dari kekuatan kelas 2 dan 3 serta prajurit yang tersebar itu. Orang-orang yang dikirim oleh 3 kekuatan utama, meskipun mereka lebih kuat, kemungkinan besar berada dalam bahaya. Bahkan ketiga kekuatan utama sendiri merasa sedikit putus asa. Bagaimanapun, hal itu berlangsung terlalu lama, lebih lama daripada waktu lainnya. Semakin lama Anda tinggal di gua tak berujung, semakin tinggi kemungkinan kematian Anda. Jika seluruh pasukan benar-benar musnah dan tidak ada seorang pun yang keluar, maka perjalanan ke gua tak berujung ini akan menjadi pukulan berat bagi 3 kekuatan besar. Lagi pula, ketiga kekuatan utama semuanya mengirimkan bakat-bakat mudanya masing-masing, seperti Li Tongtian dan Li Yubing dari keluarga Li, Yang Po Jun dan Yang Qingyao dari keluarga kerajaan, serta Qing Jianzi dan Fang Lin dari sekte Zixia. Orang-orang ini semuanya jenius yang langka. Di mata ketiga kekuatan utama, bahkan jika semua orang mati, para jenius itu harus keluar hidup-hidup. Beberapa hari lalu, getaran yang amat dahsyat kembali terdengar di gua tak berujung. Bahkan orang-orang di darat pun dapat merasakannya dengan jelas. Ini berarti sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di bawah gua tak berujung. Setelah goncangan ini, hati orang-orang dari 3 kekuatan besar menjadi kacau. Guncangan ini kemungkinan besar disebabkan oleh orang-orang dari 3 kekuatan utama, artinya pasti ada orang yang masih hidup dari ketiga kekuatan utama tersebut. Tetapi setelah gempa bumi ini, dewa yang tahu apakah orang-orang itu masih hidup atau mati. Ada kemungkinan besar mereka terkubur dalam gempa bumi ini. Pada hari ini, orang-orang dari 3 kekuatan besar masih berjaga di luar. Meskipun mereka tak lagi punya harapan besar, mereka masih harus berjaga di luar untuk berjaga-jaga jika ada penyintas yang datang. Hah, lihat, tiba-tiba seorang anggota keluarga Li berteriak, wajahnya penuh keterkejutan dan kegembiraan. Suaranya segera menarik perhatian semua orang, dan orang-orang dari keluarga kerajaan dan sekte Zixia juga menoleh. Di pintu masuk, satu demi satu sosok merangkak keluar dengan susah payah. Mereka semua berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Beberapa di antaranya bahkan dilakukan oleh orang lain. Orang yang berjalan di depan adalah Li Yubing. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan,
dan ada darah di sudut mulutnya, tetapi dia masih hidup. Di belakang Li Yubing, ada banyak anggota keluarga Li, dan kemudian ada orang-orang dari Sekte Zixia dan keluarga kerajaan, dan jumlah mereka juga tidak sedikit. Sudah keluar, akhirnya keluar, ya dewa, akhirnya mereka keluar. Cepat, cepat beritahu Raja Xuan. Tanpa pemberitahuan apapun, keributan besar seperti itu tentu saja membuat para pemimpin tiga kekuatan besar di sini waspada. Pangeran Xuan Yang Hongyi, Yan Ze dari Sekte Zixia, dan Li Changhai dari keluarga Li semuanya segera tiba di tempat kejadian. Ekspresi mereka bertiga sangat gugup dan serius. Para penyintas tiga kekuatan besar akhirnya keluar. Tiba-tiba suasana di luar menjadi geger. Orang-orang dari tiga pasukan besar yang telah menunggu lama segera melangkah maju untuk menjemput korban selamat mereka masing-masing. Ketika mereka menyadari jumlah orang yang selamat, mereka semua merasa sedikit tidak percaya. Anehnya, setengah dari orang dari tiga kekuatan utama selamat. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Banyak orang berspekulasi bahwa hanya sekitar belasan orang dari tiga kekuatan utama yang dapat kembali hidup-hidup, atau bahkan hanya beberapa saja. Tapi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak yang keluar sekaligus. Akan tetapi, beberapa orang tidak termasuk di antara para penyintas itu, dan orang-orang terpenting tidak keluar. Apa yang terjadi? Di mana Tongtian? Li Changhai memandang anggota keluarga Li ini. Tidak banyak korban, namun Li Tongtian tidak ada di sana, hal ini sangat mengejutkannya. Di sisi lain, Yang Hongyi juga tampak tegang di mana Po Jun. Apakah dia tidak berhasil keluar? Situasi serupa terjadi di Sekte Zixia. Yan Ze tampak sangat jelek. Jumlah orang paling sedikit dari Sekte Zixia mereka yang berhasil keluar hidup-hidup hanya 20 orang, yang mana dari Sekte dan hanya 8 orang yang tersisa dan sisanya adalah pengikut Sekte Wu. Yang membuat Yan Ze hampir pingsan adalah bahwa King Jianzi dan Fang Lin tidak termasuk di antara yang selamat. Meskipun cukup banyak orang dari tiga kekuatan utama yang berhasil keluar hidup-hidup, hampir semua talenta terbaik dari ketiga kekuatan tersebut tewas dan tidak dapat bertahan. Sebagai perbandingan, keluarga Li berada dalam situasi terbaik, setidaknya Li Yubing selamat. Dua keluarga lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Keluarga kerajaan kehilangan seorang pangeran, dan Sekte Zixia kehilangan dua pengikut sejati. Untuk sementara waktu, ketiga kekuatan utama diselimuti kegelapan dan kesengsaraan. Meskipun banyak orang kembali hidup-hidup, kerugiannya masih sangat besar. Di bagian terdalam gua tak berujung, pemakaman 10.000 binatang berubah menjadi rerun dewa. Lingkaran sihir emas melancarkan serangan dahsyat dan menghancurkan seluruh pemakaman 10.000 binatang. Mayat monster yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Bahkan mayat beberapa monster besar pun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, hanya ada satu ginseng berkaki yang dengan gembira berlari-lari di rerun dewa pemakaman binatang, menyerap gas mayat yang pekat saat ia berlari. Ini adalah ginseng mayat berusia 1000 tahun yang bertahan hidup dengan menyerap ki mayat. Ia juga menjadi spiritual dan cerdas. Dapat dikatakan merupakan berkah dari langit dan bumi, dan jauh lebih langka daripada ginseng biasa yang berusia ribuan tahun. Ketika ginseng mayat berusia 1000 tahun itu telah menyerap cukup banyak gas mayat, ia duduk di atas tumpukan puing dan diam-diam memikirkan hidupnya. Tiba-tiba sebuah tangan kotor terulur dari bawah dan mencengkeram ginseng mayat berusia 1000 tahun itu, hampir membuatnya takut setengah mati. Ledakan, sebuah sosok berdiri dari bawah rerun dewa, mukanya tertutup tanah dan menghitam. Fang Lin lah yang menghilang di bawah serangan cahaya kemasan. Otang pembawa sial, aku hampir mati. Wajah Fang Lin gelap dan dia tampak sangat malu, tetapi untungnya dia tidak terluka. Titik. Orang menyebalkan, turunkan aku sekarang atau aku akan menendangmu sampai mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu terus meronta di tangan Fang Lin, lalu sebuah mulut besar muncul lagi, mengumpat Fang Lin. Fang Lin merasa geli, terkekeh, lalu mengambil ginseng mayat berusia 1000 tahun itu dan membantingnya ke tanah. Aduh, sakit sekali. Kau akan mati dengan menyedihkan. Aku akan menendangmu sampai mati. Aku akan menendangmu sampai mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu terus-menerus menjerit, tetapi meskipun Fang Lin memukulnya berkali-kali, ia tidak terluka sama sekali. Tidak seperti ginseng biasa, ginseng akan rusak jika digosok atau terbentur. Fang Lin merasa takjub, itu memang ginseng berusia 1000 tahun. Sangat kuat untuk dihancurkan. Hehe, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang tunjukkan padaku bagaimana menjadi sombong lagi. Fang Lin terus-menerus memukul-mukul tangannya sambil bergumam sendiri. Dia benar-benar kesal dengan ginseng berusia 1000 tahun itu, terutama di tebing itu, di mana dia dipermainkan seperti orang bodoh olehnya. Sekarang setelah akhirnya jatuh ke tangan Fang Lin, dia tentu harus memberi pelajaran pada ginseng berusia 1000 tahun terkutuk ini. Kalau tidak, dia akan selalu dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya.
Penghancuran yang tidak disengaja ini mengakibatkan luka serius pada ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu. Meskipun tidak terluka parah, ia menjerit kesakitan. Pada awalnya ia cukup keras kepala, terus-menerus mengancam dan memaki Fang Lin sambil menendang dengan kedua kakinya. Namun tak lama kemudian, ia pun menyerah dan hanya bisa berteriak serta memohon belas kasihan pada akhirnya. Saya salah. Anda, Tuan, punya banyak orang, mohon maafkan saya. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berteriak ke langit. Fang Lin berhenti, mengambil ginseng di tangannya dan melihatnya dengan saksama, dia pun terkejut. Ginseng ini sebenarnya memiliki fitur wajah, dan tidak berbeda dengan wajah manusia. Namun, ginseng ini terlihat terlalu jelek. Fang Lin merasa ingin membasminya hanya dengan melihatnya. Aku pernah melihat orang-orang menjijikkan, tapi belum pernah kulihat yang semenjijikkan ini. Dia hanyalah seorang gangster sungguhan. Terlebih lagi, Fang Lin juga merasakan bahwa ginseng ini dipenuhi dengan kimayat yang sangat kuat, dan sama sekali tidak memiliki perasaan bersemangat seperti ginseng biasa. Ginseng adalah obat ajaib yang diciptakan dengan menyerap saripati langit dan bumi, tetapi ginseng dengan kaki dan fitur wajah ini penuh dengan aura mayat. Fang Lin mengerutkan kening, dia pikir itu adalah ginseng berusia 1000 tahun yang sangat bergizi, tetapi sekarang tampaknya ginseng ini mungkin tidak dapat dimakan. Dengan jumlah kimayat yang begitu besar, jika dia memakannya, dia mungkin akan langsung menjadi mayat hidup. Kamu ini apa sih? Fang Lin menatapnya dan bertanya. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu melotot ke arah Fang Lin dan berkata dengan nada menghina, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Baiklah, kukatakan padamu, aku adalah Raja Ginseng berusia 1000 tahun yang penyayang. Jika kau melepaskanku, aku tidak akan mempersulitmu. Jika kau berani tidak menghormatiku lagi, berhati-hatilah. Aku akan memanggil dan membiarkan saudara-saudara ginsengku memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Fang Lin mengangguk setuju, lalu mengayunkan ginseng malang itu lagi dan menghancurkannya hingga ia menjerit kesakitan. Berhentilah menghancurkannya. Aku salah. Tolong. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit, dan suaranya lebih jelek daripada menyembelih Nangui. Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira ia mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Namun anehnya, ginseng mayat berusia 1000 tahun ini sangat kuat. Fang Lin menghancurkannya dengan keras, tetapi tidak ada jejak yang tertinggal pada ginseng mayat. Apakah kamu ginseng mayat? Fang Lin berhenti lagi dan bertanya. Millennium Course Ginseng tidak berani bicara omong kosong kali ini. Ia hanya bersenandung lemah, jinak seperti istri muda yang diganggu. Fang Lin menunjukkan sedikit penyesalan, jadi kamu benar-benar ginseng mayat. Sayang sekali, kamu tidak bisa memakannya sama sekali. Ginseng mayat milenium menggigil dan bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, bisakah kau melepaskanku? Fang Lin meliriknya dan berkata, meskipun aku tidak bisa memakannya, menghancurkannya itu menyenangkan. Aku mengeluarkannya dan menghancurkannya beberapa kali saat aku tidak melakukan apapun. Aku merasa jauh lebih baik. Aku telah memutuskan untuk tetap bersamamu. Ah, dasar orang menyebalkan. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit. Di luar gua tak berujung, banyak orang telah pergi. Mereka yang masuk dari 3 kekuatan besar telah kembali. Namun kali ini ketiga kekuatan utama menderita kerugian besar. Semua jenius yang terkuat tewas di gua tak berujung. 4 pangeran dari keluarga kerajaan, Li Tongtian dari keluarga Li, Qing Jianzi, Fang Lin dan Gu Hanshan dari Sekte Zixia, semuanya adalah talenta muda dengan reputasi besar di negeri Qian, namun pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang muncul. Khususnya di Sekte Zixia, Yanze begitu marah hingga wajahnya pucat pasi, dan dia terus menanyai para penyintas yang keluar hidup-hidup tentang apa yang telah terjadi. Namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka hanya bisa menceritakan tentang perubahan mendadak di pemakaman 10.000 binatang. Penatua, mungkin Qing Jianzi dan Fang Lin tidak mati. Lagi pula, kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu hanya tebakan. Meng Chaoyang, yang selamat, berkata pada Yanze. Namun kenyataannya, para penyintas ini tidak menyangka bahwa Qing Jianzi dan Fang Lin mampu bertahan hidup. Bagaimanapun, perubahan mendadak di pemakaman 10.000 binatang terlalu mengerikan, itu hanyalah kehancuran dunia. Mereka berdua berada jauh di dalam pemakaman 10.000 binatang, dan pada dasarnya tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Di keluarga kerajaan, Yang Qing Yao juga tidak yakin apakah Yang Po Jun sudah meninggal. Di sisi lain, di pihak keluarga Li, apakah itu Li Yubing atau anggota keluarga Li lainnya, mereka semua sepakat bahwa Li Tongtian sudah meninggal, dan telah meninggal di Istana Es. Hal ini membuat Li Changhai merasa seperti gila. Sekte Zixia dan keluarga kerajaan semuanya merasa tidak yakin, jadi mengapa hasilnya begini jika menyangkut dirinya. Meskipun para penyintas dari 3 pasukan utama kembali, mereka tidak langsung pergi.
Sebaliknya, mereka menunggu beberapa hari lagi untuk melihat apakah ada orang lain yang bisa keluar. Semakin hari semakin berat hati rakyat tiga kekuatan besar itu. Sulit untuk menggambarkan betapa menyiksanya perasaan ini. Hah! Pada hari ke-6 ketika tiga kekuatan utama sedang menunggu, sesosok tubuh berdarah terhuyung keluar dari gua tak berujung. Lihat, siapa dia? Seseorang berseru. Semua orang dari tiga kekuatan besar yang menunggu di sini segera bergegas dan melihat ke arah sosok berdarah itu. Lelaki itu tampak sangat menderita, sekujur tubuhnya berlumuran darah, mukanya hangus terbakar, pakaiannya lusuh, dan ia tampak lebih jorok daripada pengemis. Semua orang menyipitkan mata dan menatapnya dengan saksama. Siapa orang ini? Bagaimana menjadi seperti ini? Mereka mencari untuk waktu yang lama namun tidak dapat menemukan siapa orang ini. Fang Lin. Itu Fang Lin. Meng Chaoyang adalah orang pertama yang menyadarinya dan langsung berteriak kaget. Mendengar hal ini, semua orang di Sekte Zixia sangat gembira dan segera pergi menyambutnya. Setelah 6 hari, Fang Lin keluar. Semua orang di Sekte Zixia sangat gembira. Fang Lin masih hidup. Ini sungguh merupakan berkah tersembunyi. Yan Ze bergegas keluar dari kerumunan, mendukung Fang Lin, dan memasukkan beberapa pil penyembuh ke dalam mulut Fang Lin. Senang rasanya hidup, senang rasanya hidup. Yan Ze sudah tua dan hampir menangis. Meskipun King Jianzi tidak keluar, kemunculan Fang Lin berarti kerugiannya tidak terlalu besar. Semua orang di Sekte Zixia juga sangat bersemangat, terutama para penyintas yang telah pulih. Mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Alasan mereka mampu keluar dari gua tak berujung hidup-hidup sebagian besar disebabkan oleh keberadaan Fang Lin. Jika bukan karena Fang Lin, mungkin sebagian besar dari mereka yang selamat sudah mati di gua tak berujung itu. Dibandingkan dengan orang-orang di Sekte Zixia yang bersemangat, situasi di keluarga Li dan keluarga kerajaan tampak suram, dan banyak orang tertekan. Fang Lin keluar, tapi bagaimana dengan Yang Po Jun dan Li Tongtian? Yang Hongyi tampak bertambah tua 10 tahun. Dia menghela napas panjang. Dia tidak lagi memiliki harapan dan menerima kenyataan bahwa Yang Po Jun telah meninggal. Adapun keluarga Li, Li Changhai sangat marah hingga dia melompat-lompat. Fang Lin berhasil keluar hidup-hidup, jadi mengapa Li Tongtian dari keluarganya sendiri mati di sana? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Li Tongtian dibasmi oleh keluarganya sendiri. Fang Lin, di mana King Jianzi? Apakah dia sudah? Tanya Yan Ze. Meskipun dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dia masih berharap mendapat kabar baik dari Fang Lin. Semua orang terdiam dan menatap Fang Lin, terutama murid-murid Wu Zong, mereka semakin cemas, takut Fang Lin akan mengucapkan kata kematian. Fang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Jangan khawatir, King Jianzi masih hidup." Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu semuanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bahkan Yan Ze tertawa beberapa kali tanpa peduli dengan citranya. Jadi, apakah King Jianzi akan segera keluar? Orang lain bertanya. Meskipun Fang Lin mengatakan bahwa King Jianzi masih hidup, dia belum keluar. Mungkin dia terjebak di bawah gua yang tak berujung. Fang Lin, katakan padaku pelan-pelan, apakah King Jianzi di penjara? Kalau begitu, aku akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Yan Ze bertanya dengan suara berat. Fang Lin menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke arah keluarga kerajaan dan berteriak, "Sahabat keluarga kerajaan, pangeran keempat kalian juga belum mati, kemarilah." Apa? Pangeran keempat belum mati? Hebat! Ini benar-benar berita hebat. Pergi dan dengarkan. Keluarga kerajaan juga terkejut. Pangeran Xuan Yang Hongyi segera datang bersama banyak anggota keluarga kerajaan, dan mereka semua memandang Fang Lin dengan ekspresi cemas. Li Changhai menyaksikan adegan ini tidak jauh dari sana, dan dia juga menantikannya. Karena Fang Lin mengatakan bahwa King Jianzi dan Yang Po Jun tidak mati, mungkinkah Li Tongtian dari keluarganya sendiri masih hidup? Seolah melihat apa yang diharapkan Li Changhai, Li Yubing berkata dalam hati Li Tongtian sudah mati, dan tubuhnya telah dihisap kering oleh keberadaan di Istana Es. Mendengar ini, harapan yang hampir tidak muncul di wajah Li Changhai menghilang sepenuhnya dan dia menghela napas panjang. Fang Lin dikelilingi oleh orang banyak. Meskipun semua orang gelisah, tak seorang pun berani mendesaknya. Lagi pula, kondisi Fang Lin saat ini tidak begitu baik dan dia bisa pingsan kapan saja. Fang Lin terbatuk 2 kali, dan menepuk tas binatang hitam di pinggangnya dengan susah payah. 2 sinar cahaya menyambar keluar, dan King Jianzi serta Yang Po Jun muncul di tanah, tetapi mereka berdua dalam keadaan koma, dengan warna biru gelap yang jelas di wajah mereka. Mereka terluka karena roh jahat, tetapi mereka seharusnya tidak terluka parah. Mari kita bantu mereka menyingkirkan roh jahat dari tubuh mereka sesegera mungkin, kata Fang Lin. Yan Ze dan Yang Hongyi segera memeriksa kedua pria itu. Seperti yang dikatakan Fang Lin, ada banyak roh jahat yang mendatangkan malapetaka di tubuh mereka,
tetapi kehidupan mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Bagus. Hebat sekali. Fang Lin, keluarga kerajaanku akan mengingat kebaikan ini. Yang Hongyi berkata dengan suara gemetar. Setelah mengatakan itu, Yang Hongyi dan keluarga kerajaan buru-buru membawa Yang Po Jun pergi. Di sisi ini, Yan Ze segera mulai mengusir roh jahat dari tubuh King Jianxi. Dengan bantuan orang yang lebih tua, tentu tidak akan ada masalah. Fang Lin duduk di samping untuk beristirahat. Tidak seorang pun berani mengganggunya, dan banyak orang secara spontan berada di sisinya untuk melindunginya, dan menatap keluarga Li dengan mata waspada. Setelah beberapa saat, King Jianxi terbangun dan melihat sekelilingnya dengan linglung. Dia terkejut ketika melihat bahwa dia benar-benar telah meninggalkan gua tak berujung. Namun tak lama kemudian, King Jianxi pun menyadari situasi yang ada dan tahu bahwa Fang Lin lah yang membawanya dan Yang Po Jun keluar, dan dia pun merasa sangat berterima kasih. Orang-orang dari Sekte Zixia dan keluarga kerajaan semuanya dalam suasana hati yang sangat baik. Lagi pula, para jenius mereka berhasil selamat dan tidak mengalami luka serius. Di sisi lain, Li Changhai dari keluarga Li memiliki wajah seburuk hati Nangui, seolah-olah dia telah memakan bangkai tikus. Li Changhai merasa sulit menerima kematian Li Tongtian. Kekuatan Li Tongtian tidak lebih buruk dari King Jianxi, Yang Po Jun dan yang lainnya, tetapi mengapa mereka bisa keluar sementara Li Tongtian meninggal di sana? Li Changhai tidak dapat memahaminya, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Kali ini selama perjalanan ke gua tak berujung, keluarga Li kehilangan seorang Li Tongtian. Kerugian ini terlalu besar dan dapat dikatakan sebagai cedera serius. Dewa tahu betapa marah dan kesalnya para pemimpin tinggi keluarga Li di rumah leluhur keluarga Li. Ayo berangkat. Li Changhai melambaikan lengan bajunya dan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Bahkan Li Yubing dan yang lainnya berkata Li Tongtian sudah meninggal, jadi menunggu lebih lama lagi hanya akan membuang-buang waktu. Pada saat itu, kapal terbang keluarga Li memimpin dan melesat ke angkasa, langsung ke awan, lalu segera menghilang. Kapal terbang kerajaan dan kapal terbang Sekte Zixia juga lepas landas satu demi satu dan kembali. Tiga kekuatan utama sudah pergi, dan orang-orang yang tersisa bubar. Gua tak berujung yang awalnya ramai aktivitas, menjadi sepi. Di atas kapal terbang Sekte Zixia, Fang Lin duduk bersila, menyembuhkan luka-lukanya dalam diam, masih memikirkan banyak hal yang terjadi di gua tak berujung. Kakak, orang yang lebih tua memintaku untuk membawakanmu obat. Seorang pemuda dengan takut-takut berjalan memasuki kamar Fang Lin. Fang Lin melihatnya dan berkata, taruh saja di sini. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Fang Lin tiba-tiba berubah, dan cahaya dingin datang langsung ke arahnya. Pemuda itu tiba-tiba menyerang dengan ekspresi kejam di wajahnya. Sebuah pisau pendek muncul di tangannya dan dia menusuk wajah Fang Lin. Dia ingin mengambil nyawa Fang Lin saat dia terluka parah. Fang Lin juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menduga akan disergap di kapal terbang ini. Namun, Fang Lin tidak terluka. Luka-luka di tubuhnya semuanya palsu. Pemuda itu mengira dia telah memenangkan permainan, tetapi di luar dugaan, reaksi Fang Lin terlalu cepat. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menanggapi. Wah, Fang Lin menendang pemuda itu keluar, dan pisau pendek itu hampir menyerempet ujung hidung Fang Lin. Jika bergerak sedikit lebih jauh, Fang Lin pasti akan terluka. Serangan pemuda itu gagal, ekspresinya menjadi lebih buruk, dan dia tiba-tiba menghilang dari pandangan Fang Lin. Mata Fang Lin terfokus, lalu dia menamparkan tas 9 istana, dan tongkat tulang besar pun keluar. Memanggil. Dengan kilatan cahaya dingin, pemuda itu muncul di belakang Fang Lin dan menusuk Fang Lin dari belakang dengan pisau. Rambut Fang Lin berdiri tegak. Pemuda ini ternyata tahu teknik rahasia menyembunyikan tubuhnya. Belati itu datang terlalu cepat dan tiba-tiba. Fang Lin tidak punya cara untuk menghindar dan hanya bisa menerimanya. Ekspresi ganas dan puas diri muncul di wajah pemuda itu, seolah-olah dia telah melihat Fang Lin mati secara tragis di bawah pisaunya. Tetapi sesaat kemudian, raut wajah anak laki-laki itu tiba-tiba berubah. Belati itu mengeluarkan suara berdenting, seolah-olah mengenai batu, tetapi tidak menembus sama sekali. Hancurkan pertahanan Yue. Fang Lin memurnikan saripati darah abadi, memperoleh warisan Po Yue, dan memiliki kekuatan pertahanan Po Yue yang mengerikan, yang ia gunakan di saat kritis. Meski belati itu tajam, itu hanya besi biasa. Adalah angan-angan belaka untuk ingin menyakiti Fang Lin yang sekarang telah menjadi monster humanoid. Fang Lin tiba-tiba tersadar dan memukul pemuda itu dengan keras dengan tongkat tulang besar di tangannya. Pemuda itu menggertakkan giginya, menghindar ke samping seperti seekor kelinci, lalu menghilang lagi. Fang Lin mengerutkan kening. Tindakan menyembunyikan mayat ini sangat sulit dihadapi, tetapi Fang Lin bukannya tidak punya cara sama sekali untuk menghadapinya. Dia tiba-tiba mengeluarkan botol giok dan memecahkannya.
Asap hitam menyebar, dan segera seluruh ruangan dipenuhi asap hitam. Fang Lin ada di dalamnya dan tidak terpengaruh sama sekali, tetapi pemuda yang bersembunyi dalam kegelapan tidak tahan lagi dan ingin memecahkan jendela untuk melarikan diri. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin berteriak keras dan melemparkan batu tanpa batas di tangannya bersamaan dengan pemuda itu menerobos jendela dan melompat keluar. Engah! Batu tanpa batas itu mengenai punggung pemuda itu dengan tepat. Pria muda itu bahkan tidak berteriak dan meledak menjadi bola kabut darah, lebih mati daripada mati. Batu tanpa batas yang berlumuran darah kembali ke tangan Fang Lin. Pada saat ini, ruangan dipenuhi asap hitam dan Fang Lin juga berjalan keluar. Apa yang sedang terjadi? Yan Ze dan banyak pengikut sekte Zixia muncul dan mengajukan pertanyaan. Fang Lin tampak tenang, seseorang ingin merencanakan sesuatu terhadapku, tetapi aku berhasil menyelesaikannya. Mendengar ini, semua orang terkejut, terutama Yan Ze yang wajahnya penuh muram. Tahukah kamu siapa dia? Yan Ze bertanya. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menghilangkannya, tetapi orang ini dapat mengubah penampilannya dan mengetahui teknik rahasia menyembunyikan tubuhnya. Aku tidak tahu apakah ada kaki tangan lain di kapal terbangku. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di kapal terbang itu tiba-tiba menjadi khusyuk, dan banyak orang bahkan memandang orang-orang di sebelah mereka dengan ekspresi terkejut dan ragu di wajah mereka. Fang Lin juga memperhatikan orang-orang ini dalam diam, mencoba melihat apakah ada di antara mereka yang menyelinap masuk dengan menyamar, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Yan Ze menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, tetaplah di haluan. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Pada saat itu, semua murid sekte Zixia datang ke haluan dan diinterogasi oleh Yan Ze sendiri untuk memastikan tidak ada orang tak dikenal yang menyelinap masuk di antara kerumunan. Fang Lin menyaksikan dengan diam dari samping. Dia menduga bahwa pemuda itu mungkin seorang pembasmi yang dikirim oleh Hidden Killing Hall, tetapi dia tidak yakin karena identitasnya belum diverifikasi. Namun cara mereka melakukan hal-hal tersebut memang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Hidden Killing Hall. Fang Lin mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa balai pembasmian tersembunyi begitu terobsesi padanya hingga mereka benar-benar mengirim orang untuk menyelinap ke dalam kapal terbang, mencoba membasminya saat dia sedang santai dan ceroboh. Untungnya, Fang Lin cukup waspada, kalau tidak, dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap balai pembasmian tersembunyi. Yan Ze menginterogasi mereka tetapi tidak memperoleh hasil apapun. Tampaknya tidak ada orang yang mencurigakan di antara mereka. Namun meski begitu, Yan Ze tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tetap meminta semua orang untuk tetap di dan tidak membiarkan seorang pun lepas dari pandangannya. Bahkan Fang Lin dan King Jianzi tetap patuh di haluan. Adapun apa yang terjadi pada Fang Lin dan yang lainnya di gua tak berujung, Yan Ze tentu saja akan bertanya, terutama Fang Lin, yang lebih banyak ditanya. Fang Lin tentu saja mengatakan apa saja yang bisa dikatakan, sedangkan untuk hal-hal yang tidak bisa dikatakan, ia tentu saja tidak akan mengatakannya. Setelah mengetahui bahwa mereka benar-benar keluar dari Istana Es hidup-hidup, Yan Ze sangat terkejut dan bertanya dengan hati-hati apa yang ada di dalam Istana Es. Lagi pula, nama Istana Es sudah menyebar luas. Itu adalah tempat yang mematikan. Siapapun yang masuk akan mati, dan tidak ada seorang pun yang mampu keluar selama bertahun-tahun. Tetapi kali ini, orang-orang dari 3 kekuatan besar benar-benar menerobos masuk ke Istana Es dan berhasil keluar. Ini adalah kemajuan yang besar. Meskipun tidak ada harta karun yang diperoleh, situasi di dalam Istana Es juga dieksplorasi. Ternyata ada keberadaan kuat di Istana Es yang akan menyerap darah dan energi mereka yang masuk. Misalnya, Li Tongtian tersedot kering dan meninggal. Adapun mengapa yang lainnya mampu keluar hidup-hidup, apakah itu King Jianzi, Fang Lin, atau para penyintas lainnya, mereka semua menyatakan kebingungan. Tentu saja, Fang Lin tahu alasan sesungguhnya, tetapi dia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Kapal terbang itu menempuh perjalanan dengan selamat sepanjang perjalanan tanpa kecelakaan apapun, dan kembali ke Sekte Zixia dengan lancar. Han Loyun datang bersama sekelompok pemimpin senior untuk menyambut mereka secara langsung. Para pemimpin kedua sekte juga hadir, terutama Gu Daofeng. Dia harus datang karena putranya Gu Hanshan termasuk di antara mereka yang pergi kali ini. Mereka kembali, kata seorang tetua dengan penglihatan terbaik di depan gerbang gunung Sekte Zixia. Tak jauh dari sana, sebuah perahu terbang bergemuruh mendekat, dan semua orang di Sekte Zixia bersorak. Han Loyun memiliki senyum di wajahnya. Dia telah menghubungi Yan Ze sejak lama dan tahu bahwa banyak orang yang selamat kali ini, jadi dia dalam suasana hati yang baik. Sebagai perbandingan, Gu Daofeng merasa agak gelisah. Kapal terbang itu perlahan turun, dan orang-orang yang berdiri di haluan melompat turun satu demi satu. Kakak senior King Jianzi, kakak senior Fang Lin, Meng Chaoyang, Yu Qiufan masih hidup. Kali ini,
Lebih banyak orang yang selamat daripada sebelumnya. Semua orang di Sekte Zixia sangat gembira dan maju untuk menyambut mereka. Ketika orang terakhir melompat dari kapal terbang, Gu Daofeng tiba-tiba menjerit, jatuh terlentang dengan suara dan memuntahkan darah dari mulutnya. Gu Daofeng tidak melihat Gu Hanshan. Apa artinya ini? Ini berarti Gu Hanshan tidak dapat kembali hidup-hidup dari gua tak berujung. Bagaimana bisa Gu Daofeng menerima kenyataan yang begitu kejam? Dia begitu marah hingga dia muntah darah dan pingsan. Melihat pemandangan ini, Fang Lin yang baru saja turun dari kapal terbang itu tersenyum, tetapi ada bayangan di matanya. Meskipun kematian Gu Hanshan merupakan pukulan besar bagi Gu Daofeng, besar kemungkinan orang ini akan menjadi gila dan putus asa, bahkan menyalahkan Fang Lin atas kematian Gu Hanshan. Dalam kasus ini, Fang Lin mungkin harus berhadapan dengan Gu Daofeng, yang akan membalas dendam padanya dengan segala cara. Ini bukan hal yang baik untuk Fang Lin. Gu Daofeng terbawa suasana, tetapi tidak banyak orang yang bersimpati padanya. Hanya guru Gu Daofeng, lelaki tua bernama Jin Tua, yang memandang Fang Lin dengan sedikit kebencian dan pergi begitu saja. Guru, saya telah memenuhi misi saya dan membawa anak-anak ini kembali. Yan Ze melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Han Loyun, ekspresinya masih cukup bangga dan gembira. Meskipun masih banyak orang yang tetap berada di gua tak berujung selamanya, secara keseluruhan, ini adalah penjelajahan yang paling berhasil. Setidaknya, King Jianzi, Fang Lin dan beberapa jenius lainnya kembali dengan selamat, dan tingkat korbannya adalah yang terendah dalam sejarah. Han Loyun tersenyum, mengangguk, lalu memandang orang-orang di belakang Yan Ze. Aku senang kamu kembali, kata Han Loyun. Meski dia tidak banyak bicara, semua orang tetap merasakan keprihatinan dan kegembiraannya. Sekte Zixiaku akan selalu menjaga keluarga para pengikut yang dikorbankan dan tidak akan membiarkan mereka merasa patah semangat di 9 sumber air neraka. Han Loyun menambahkan. Perkataan itu membuat para murid yang pernah mengalami hidup dan mati di gua tak berujung menangis terseduh-seduh, merasa gembira sekaligus sedih dalam hati. Mereka kembali hidup-hidup, tetapi rekan-rekan murid yang meninggal di gua tak berujung itu tidak akan pernah kembali lagi, bahkan jasad mereka pun tidak dapat ditemukan. Mereka hanya bisa dikubur selamanya di gua yang gelap. Hati Fang Lin juga cukup gelisah. Gua tak berujung ini terlalu kejam. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Jika dia tidak berada di tim Sekte Zixia kali ini, mungkin sebagian besar orang yang hadir akan mati di sana. Bahkan Fang Lin tidak bisa mengajak semua orang keluar. Dia berusaha sekuat tenaga dan melewati banyak ujian hidup dan mati, namun nyaris tidak bisa lolos dari maut. Tentu saja manfaatnya relatif. Meskipun perjalanan ke gua tak berujung ini penuh dengan bahaya dan dia hampir kehilangan nyawanya, kekuatan Fang Lin juga meningkat pesat. Dan setiap orang yang keluar hidup-hidup telah mendapatkan sesuatu dalam beberapa hal, tidak ada seorang pun yang kembali dengan tangan kosong. Fang Lin, kerja bagus, kamu layak menjadi muridku. Pada saat ini, Qian Taisang yang bersuara nyaring datang mendekat dan menepuk bahu Fang Lin 2 kali dengan kekuatan besar. Meskipun kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat, dia masih terluka oleh tamparan itu. Fang Lin menyeringai dan berkata, Tuan, saya baru saja berhasil melarikan diri dari tempat berbahaya itu dan hampir dipukuli sampai mati oleh Anda. Ketika Qian Taisang mendengar ini, dia memukul bahu Fang Lin 2 kali lagi, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin intens. Anak baik, kau tidak mempermalukan kedua tuanmu. Qian Taisang memujinya dengan keras. Han Loyun juga berbicara dengan kagum, Fang Lin, perjalanan ke gua tak berujung ini berjalan lancar, kan? Mendengar ini, hati Fang Lin tergerak. Perkataan Han Loyun mungkin memiliki makna tersembunyi. Pada saat itu, raut wajah Fang Lin berubah, dia tampak khawatir dan sedih, semuanya tidak berjalan baik. Aku hampir kehilangan nyawaku. Jika aku tidak selalu mengingat ajaran kedua guru itu, aku khawatir aku tidak akan pernah bertemu kedua guru itu lagi. Saat berkata demikian, Fang Lin hendak menghampiri dan memeluk Han Loyun sambil menangis. Tanpa diduga, Han Xiaoxing keluar dari belakang Han Loyun dan berdiri di depan Han Loyun tanpa disadari. Tangan Fang Lin membeku di udara, dan ekspresinya sangat canggung. Jika dia mendekat dan memeluknya, bukankah dia sedang memeluk Han Xiaoxing? Bukankah dia akan dianggap telah menganiaya Han Xiaoxing? Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka pun menahan tawa, bahkan ada yang diam-diam berharap agar Fang Lin memeluknya saja, agar pertunjukannya menjadi bagus. Fang Lin tertegun sejenak, lalu memeluk Qian Taisang dengan sangat enggan. Murid yang baik, Qian Taisang tertawa, tetapi kemudian dia mendapati Fang Lin telah menyeka air matanya dan ingusnya di pakaiannya. Dia begitu marah hingga hampir mengusir Fang Lin. Semua orang kembali ke Sekte Zixia, dan kemudian pergi ke Aula Zixia. Dengan bimbingan Yan Ze, mereka menceritakan secara rinci apa yang terjadi di gua tak berujung.
Adapun apa yang diperoleh setiap orang di Gua Tak Berujung, awalnya akan diserahkan ke sekte, tetapi Han Loyun berkata bahwa tidak peduli siapa yang mendapatkan apa, itu akan menjadi milik individu dan tidak harus diserahkan ke sekte. Meskipun beberapa orang sangat menentangnya, percaya bahwa Fang Lin dan yang lainnya harus menyerahkan semua yang mereka peroleh di Gua Tak Berujung kepada sekte tersebut, mereka bahkan mengusulkan untuk memeriksa tas istana 9 milik semua orang. Namun, sikap Han Loyun sangat jelas, dan mayoritas pemimpin sekte mendukungnya, yang secara langsung mengesampingkan suara-suara perbedaan pendapat. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang, termasuk Fang Lin, sangat gembira. Fang Lin juga khawatir. Apa yang harus dia lakukan jika sekte ingin memeriksa tas istana 9 miliknya? Ada banyak hal di dalam tas istana 9 ini yang tidak dapat dilihat dalam cahaya. Untungnya, hal ini tidak terjadi dan menyelamatkan Fang Lin dari banyak masalah. Sementara semua orang membicarakan situasi di Gua Tak Berujung di aula, Gu Daofeng, yang pingsan di Danzong, telah terbangun. Akan tetapi, begitu dia terbangun, dia menjerit dengan keras yang menyayat hati, dan napasnya yang dahsyat menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Anakku, Gu Hanshan menangis terseduh-seduh, hatinya hancur. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Seperti yang diduganya, siapapun bisa mati kecuali putranya Gu Hanshan. Namun siapa yang tahu bahwa kenyataannya begitu kejam? Begitu banyak orang yang kembali, tetapi mengapa Gu Hanshan tidak bisa kembali? Gu Daofeng hanya memiliki satu putra. Dia telah mencurahkan banyak upaya padanya dan sangat mencintainya. Demi putranya ini, dia akan menekan semua jenius Danzong yang mungkin mengancam Gu Hanshan, untuk melindungi Gu Hanshan dan membuka jalan bagi masa depannya. Namun semua itu hancur hari ini. Gu Hanshan meninggal. Selain kesedihan yang tak berkesudahan, Gu Daofeng juga dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang mendalam. Seperti dugaan Fang Lin, Gu Daofeng memang gila. Dia tidak hanya menyalahkan Fang Lin atas segalanya, dia bahkan membenci seluruh sekte Zixia. Anakku, ayahmu harus membalaskan dendammu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, itu akan sepadan. Gu Daofeng berlutut di tanah, matanya merah dan wajahnya mengerikan. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan selembar pesan dari batu giok dari tangannya, membisikkan beberapa kata ke dalamnya, lalu menyimpannya. Wajahnya anehnya kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perjalanan menuju Gua Tak Berujung yang memengaruhi seluruh kerajaan Qian akhirnya berakhir. Ketiga kekuatan utama memperoleh sesuatu, tetapi sebagai perbandingan, keluarga Li tampak lebih menyedihkan dibandingkan dengan dua kekuatan utama lainnya. Lagi pula, semua talenta terbaik dari dua keluarga lainnya keluar hidup-hidup, tetapi keluarga Li kehilangan Li Tongtian. Ketika para pemimpin puncak keluarga Li mengetahui kematian Li Tongtian, mereka awalnya tidak mempercayainya. Tetapi setelah Li Yubing dan lainnya memberitahu mereka secara langsung, mereka semua mempercayainya. Konon, suasana pada saat itu bisa dikatakan sangat heboh. Beberapa tetua keluarga Li memecahkan meja yang ada di hadapan mereka. Kakek Li Tongtian, seorang tetua yang sangat dihormati di keluarga Li, pingsan di tempat dan hampir mati karena marah. Meninggalnya Li Tongtian merupakan pukulan besar bagi keluarga Li. Bagaimanapun, Li Tongtian adalah salah satu tokoh terbaik di antara generasi muda keluarga Li. Dia bukan seseorang yang dapat diciptakan hanya dengan menumpuk sumber daya. Dia adalah seorang jenius sejati yang sulit ditemukan. Jika para petinggi keluarga kerajaan dan sekte Zixia juga tewas di Gua Tak Berujung, maka para pemimpin tinggi keluarga Li mungkin akan merasa lebih baik. Namun, semua talenta teratas sekte Zixia dan keluarga kerajaan masih hidup, dan hanya Li Tongtian yang meninggal di keluarga Limu. Akibatnya, para pemimpin puncak keluarga Li merasa sangat tidak nyaman. Namun, terlepas dari kematian Li Tongtian, keluarga Li sebenarnya mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke Gua Tak Berujung ini. Semua orang yang kembali hidup-hidup memiliki sejumlah besar ramuan ajaib pada diri mereka. Li Yubing juga mengambil senjata kuno. Meskipun agak rusak, tetapi tetap saja nilainya tak ternilai. Dan Li Yubing, karena dia memimpin keluarga Li keluar dari Gua Tak Berujung, dihargai oleh manajemen puncak keluarga Li dan dilatih sebagai kandidat kepala keluarga Li berikutnya. Statusnya meningkat pesat. Meskipun Li Yubing memiliki status tinggi di keluarga Li sebelumnya, dia tidak dilatih sebagai calon kepala keluarga. Sekarang Li Tongtian sudah meninggal, Li Yubing dengan mudah mendapatkan semua perlakuan yang sebelumnya dinikmati Li Tongtian dalam keluarga Li. Adapun keluarga kerajaan, setelah Yang Po Jun melapor kepada Kaisar Dakian mengutus seseorang untuk mengantarkan batu giok kuno kepada Fang Lin sebagai hadiah terima kasih untuk berterima kasih kepada Fang Lin karena telah menyelamatkan nyawa Yang Po Jun. Fang Lin tentu saja menerimanya dengan senang hati. Lagi pula, itu dikirim khusus oleh orang lain. Jika dia tidak menerimanya, itu akan menjadi tindakan tidak hormat kepada Kaisar. Keluarga kerajaan Dakian tidak menderita banyak kerugian kali ini,
hanya beberapa orang tidak penting yang terbasmi. Baik Yang Po Jun maupun Yang Qing Yao kembali dengan selamat, dan membawa serta setumpuk besar ginseng dan banyak mayat monster, yang dianggap sebagai panen yang melimpah. Terlebih lagi, setelah perjalanan ke gua tak berujung ini, Yang Po Jun juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Sebelumnya, identitas Yang Po Jun hanyalah pangeran keempat kerajaan Dakian, dan Kaisar Dakian saat ini sedang dalam masa puncaknya, sehingga ia belum menunjuk putra mahkota. Namun, ia sudah mulai membuat persiapan. Hanya pangeran yang telah memperoleh kualifikasi untuk berkompetisi yang dapat bersaing untuk posisi putra mahkota. Jika tidak, Anda hanya seorang pangeran dan tidak akan mempunyai kesempatan untuk bersaing. Dengan kekuatan Yang Po Jun, ia memiliki banyak pendukung di istana, sehingga ia mungkin akan bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Adapun Sekte Zixia, tampaknya keadaannya tiba-tiba damai setelah kembalinya King Jianzi, Fang Lin dan yang lainnya. Namun, semua yang kembali hidup-hidup tentu saja menerima banyak pahala, dan selain itu, tidak ada yang lain. Fang Lin kembali ke kediamannya, yang telah diperluas beberapa kali. Dari sebuah halaman kecil pada awalnya, sekarang hampir menjadi sebuah rumah. Berbagai tanaman herbal tumbuh subur di sana, tetapi karena tempatnya terlalu luas, jadi terkesan agak kosong. Saat Fang Lin melangkah ke halaman, tanpa sadar dia mengira akan melihat sesosok tubuh mungil dan menawan muncul di halaman, tetapi sesaat kemudian Fang Lin teringat bahwa gadis itu telah pergi. Berbaring di kursi bambu, Fang Lin akhirnya merasa benar-benar rileks. Perjalanan ke gua tak berujung ini telah membuatnya lelah secara fisik dan mental. Dia tidak mau bergerak sedikit pun dari kepala sampai kaki. Dia hanya ingin tidur nyenyak lalu makan besar. Tetapi bahkan di sini, Fang Lin masih tetap sedikit waspada. Kemunculan pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi membuat Fang Lin menyadari bahwa dia tidak akan sepenuhnya aman dimanapun dia berada. Terutama ketika Gu Hanshan berada di gua tak berujung, dia berkolusi dengan orang-orang dari aula pembasmian tersembunyi. Jadi sepertinya Gu Daofeng mungkin juga bergabung dengan orang-orang dari balai pembasmian tersembunyi. Singkatnya, musuh berada dalam kegelapan, sementara Fang Lin berada dalam terang, jadi selalu benar untuk berhati-hati dan waspada. Pada saat ini, Fang Lin menjadi bersemangat dan ingin mengingat kembali apa yang diperolehnya dari perjalanan ke gua tak berujung ini. Keuntungan terbesarnya, tentu saja, adalah memurnikan saripati darah abadi, dan dia juga memperoleh pedang merah darah yang penuh dengan kejahatan. Namun, semua ini tidak penting. Fang Lin baru saja menamparkan tas 9 istana, dan sesosok mayat keriput muncul di tanah. Itu adalah mayat Santo Ibel. Sebelum makam 10.000 binatang dihancurkan oleh lingkaran sihir emas, Fang Lin berusaha sekuat tenaga memasukkan pedang merah darah dan mumi tua itu ke dalam tasnya, lalu mengeluarkan harta karun yang diam-diam diberikan Qian Taisang kepadanya sebelum pergi, dan baru saat itulah dia menyelamatkan hidupnya. Namun, di bawah cahaya keemasan yang menakutkan, harta karun itu hancur total dan tidak dapat digunakan lagi. Tentu saja semua itu sepadan karena Fang Lin mendapatkan kembali mumi Demon Sein. Fang Lin menatap mumi itu dengan senyum cerah di wajahnya. Walaupun dia belum memikirkan kegunaannya untuk saat ini, bagaimanapun juga, ini adalah mayat dari Demon Sein. Kalau saja dia menemukan monster kuat yang tidak dapat dia hadapi di kemudian hari, dia tinggal mengeluarkan mumi tua ini dan memperlihatkannya ke khalayak ramai. Itu pasti akan membuat monster itu ketakutan setengah mati. Namun, Fang Lin masih sedikit khawatir. Berbagai tanda menunjukkan bahwa mumi tua itu tidak sepenuhnya mati. Mungkin masih ada jejak kehidupan di tubuhnya, tetapi sulit dideteksi. Jika tidak, lingkaran sihir emas tidak akan aktif. Dengan membawa mumi ini, tidak ada jaminan bahwa lelaki tua itu akan tiba-tiba terbangun suatu hari. Fang Lin memikirkannya dan memutuskan bahwa demi alasan keselamatan, ia harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Namun tindakan apa yang harus diambil? Fang Lin mengeluarkan pedang dan menebaskannya dengan keras ke kepala mumi itu. Akibatnya, pedang itu patah, tetapi mumi tua itu tidak terluka sedikitpun. Fang Lin menghela napas, melempar pedang patah itu ke samping, dan mengeluarkan kuali laut ekstrim. Sebuah kuali biru besar muncul, membawa serta aura yang bergelora bagai lautan. Itu diperoleh dari gua kuno prasasti Danlin. Fang Lin telah menggunakannya untuk memurnikan pil. Tetapi kali ini, Fang Lin berencana menggunakannya untuk menekan mumi tua itu. Hanya dengan menggunakan kekuatan kuali laut ekstrim untuk menekan mumi tua itu, Fang Lin akan merasa lebih tenang. Pada saat itu, Fang Lin melemparkan mumi tua itu ke dalam kuali besar, menutupinya dengan tutupnya, dan kemudian memasukkannya ke dalam tas 9 istana. Adapun untuk alkimia di masa depan, Fang Lin juga memiliki kuali api mendalam, yang kualitasnya tidak kalah dengan kuali laut ekstrim, dan sebagai perbandingan, Fang Lin juga lebih suka menggunakan kuali api mendalam untuk membuat alkimia. Oh, aku hampir lupa tentang orang itu.
Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba menamparkan tas Istana Sembilan. Seketika, seekor ginseng besar berkaki dan berwajah garang melompat keluar, dan begitu muncul, ia lari terbirit-birit ke arah luar halaman. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin berteriak, dan dengan geseran kakinya, dia dengan mudah menyusulnya dan meraih ginseng besar di tangannya. Lepaskan aku. Kalau berani menyentuhku, kau akan dihukum. Ginseng besar itu mengutuk, dan sepasang matanya yang cabul berbalik. Fang Lin tersenyum dan segera meraih kaki ginseng itu dengan kedua tangannya. Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan juga? Aku peringatkan kau, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tiba-tiba panik, memamerkan giginya dan berteriak. Fang Lin tertawa dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Seketika itu juga, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit bagaikan nangui yang sedang disembelih. Berhenti menarik, kakiku akan patah. Aduh, sakit sekali. Ginseng mayat milenium menjerit, matanya hampir berputar ke belakang. Akan tetapi, Fang Lin menariknya cukup lama, tetapi tidak mematahkan kedua kaki ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Hal ini membuat Fang Lin diam-diam takjub. Meskipun dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, ginseng itu sangat keras, seperti sepotong kulit sapi tua dan keras. Fang Lin melepaskan kakinya, meraih tubuhnya, lalu mengayunkannya dan membantingnya ke tanah. Dasar orang menyebalkan. Kau pasti akan dihukum. Kau akan dihukum oleh dewa. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Sudah kubilang, perilakumu sangat berbahaya. Kalau kau membuatku marah, aku akan menguburmu hidup-hidup. Orang menyebalkan. Jangan pukul-pukul lagi, kepalaku bisa pecah. Fang Lin menghancurkannya untuk waktu yang lama, dan ginseng itu terus bergumam dan mengumpat. Akan tetapi, setelah semua penghancuran ini, tidak ada satupun bagian kulit ginseng berusia 1000 tahun itu yang terkelupas. Sekarang, Fang Lin akhirnya mengerti bahwa ginseng mayat berusia 1000 tahun ini luar biasa dan tidak akan mudah dihancurkan olehnya. Kamu ginseng atau batu? Kenapa kamu keras sekali? Fang Lin memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu memutar matanya dan berkata, kaulah batunya. Seluruh keluargamu terbuat dari batu. Akulah ginseng. Tahukah kau apa itu ginseng? Aku tidak mengetahuinya dari penampilanmu yang sederhana. Fang Lin tersenyum dan berkata, bukankah kamu hanya ginseng mayat yang telah menyerap ki mayat? Ginseng mayat milenium mendengus dengan ekspresi jijik. Apa yang kau tahu? Aku juga seorang ginseng sebelum aku menyerap ki mayat. Selain itu, aku telah hidup selama 1000 tahun. Berdasarkan senioritas, bocah kecil itu harus memanggilku leluhur. Fang Lin merasa geli. Mungkin ginseng mayat berusia 1000 tahun ini sudah bosan hidup. Beraninya kau memanfaatkan aku. Pada saat itu, Fang Lin juga tidak sopan. Sebuah bola api biru muncul dari tangan kirinya, yang merupakan api pil jiwa. Fang Lin meraih ginseng mayat berusia 1000 tahun dan perlahan bergerak menuju api. Hei, ayolah, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini jika ada yang perlu kita bicarakan, kan? Ginseng mayat berusia 1000 tahun tampaknya sangat takut pada api. Ketika melihat pil api jiwa di tangan Fang Lin, ia langsung layu. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, dia hanya perlahan meraihnya dan bergerak mendekati api biru. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan ia berjuang mati-matian. Tiba-tiba, suatu kekuatan dahsyat melonjak keluar, dan benar-benar terlepas dari tangan Fang Lin, jatuh ke tanah dan lari. Akan tetapi, sebelum sempat berlari jauh, Millennium Course Ginseng menjerit dan tersedot kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Fang Lin terlihat memegang labu kecil dan halus di tangannya, menghadap ginseng mayat berusia 1000 tahun, dan kekuatan isap muncul dari labu tersebut. Tidak, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit dan berubah menjadi seberkas cahaya dan tersedot ke dalam labu. Fang Lin menghalangi labu itu sambil tersenyum. Labu Qiankun yang diberikan Kaisar Es kepadanya sebagai hadiah tampaknya cukup berguna. Dasar orang tua tolol, kau benar-benar berisik sekali. Kurasa aku akan memurnikanmu hidup-hidup saja supaya aku tidak perlu repot-repot. Fang Lin berkata pada ginseng mayat berusia 1000 tahun di dalam labu Qiankun. Di dalam labu Qiankun terdapat formasi yang sangat kuat, yang dapat memurnikan makhluk hidup yang terhisap ke dalam labu menjadi nanah. Hal itu sungguh menakutkan. Pada dasarnya, sekali Anda tersedot, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong keluarkan aku. Aku tidak akan berani bicara omong kosong lagi. Anak muda, kulihat kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika kau membiarkanku keluar, aku akan mengajarimu seni bela diri yang unik. Asalkan kau mengizinkanku keluar, aku akan menganggapmu sebagai adikku. Lagi pula,
Fang Lin tidak benar-benar ingin memurnikan ginseng mayat berusia 1000 tahun ini hidup-hidup, jadi dia menguncinya sebentar dan kemudian melepaskannya. Meski begitu, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu cukup ketakutan dan tidak berani berbicara omong kosong seperti sebelumnya. Lihatlah dirimu, akan lebih baik jika kamu bersikap jujur. Lebih awal, kamu tidak akan harus menderita seperti ini. Fang Lin berkata sambil tersenyum, ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Ekspresi ginseng mayat milenium begitu sedih. Lagi pula, itu juga ginseng mayat milenium, jadi bagaimana bisa bertemu dengan bocah yang begitu penuh kebencian? Izinkan saya bertanya, sudah berapa tahun Anda hidup? Fang Lin bertanya. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ragu-ragu dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Fang Lin tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan labu Qiankun, berpura-pura akan mengambilnya lagi. Jangan ambil labu itu, kataku, aku sudah hidup selama 3000 tahun. Kata ginseng mayat milenium buru-buru. Ia benar-benar takut pada labu Qiankun. Mendengar ini, Fang Lin diam-diam terkejut. Ternyata ini adalah ginseng mayat berusia 3000 tahun. Tidak heran kalau itu sangat luar biasa. Setiap kali ginseng menua, akan terjadi perubahan besar dan nilainya akan meningkat berkali-kali lipat. Misalnya, nilai ginseng berusia 2000 tahun dan ginseng berusia 1000 tahun setidaknya 10 kali berbeda. Mengapa Anda bisa menyerap Qi mayat? Fang Lin bertanya lagi. Pertanyaan ini membuatnya bingung. Dia menggaruk kepalanya dan berpikir lama sebelum berkata, aku juga tidak tahu. Sepertinya ketika aku lahir dengan kecerdasan, aku sudah bisa menyerap Qi mayat. Fang Lin melotot ke arahnya dan berkata, jangan terus memanggilku pamanmu. Kamu paman siapa? Ginseng Millennium Course tampak malu dan menggaruk kepalanya yang botak. Aku sudah terbiasa. Aku sudah terbiasa. Fang Lin berpikir sejenak lalu bertanya, apakah kamu tahu asal-usul mumi tua itu? Mendengar hal ini, ginseng mayat milenium segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu siapa ikan asin tua itu, yang kutahu dia sangat kuat. Sekali aku melihatnya duduk, dan itu membuatku hampir ketakutan setengah mati. Fang Lin sedikit mengernyit, tetapi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu telah mengamati dengan saksama ekspresi Fang Lin, matanya berputar-putar seolah tengah merencanakan sesuatu. Bolehkah aku bertanya sedikit? Tiba-tiba ginseng Millennium Course bertanya. Fang Lin tersenyum tentu saja. Millennium Course ginseng memohon, bisakah kau melepaskanku? Fang Lin masih memiliki ekspresi tersenyum tidak. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu putus asa. Fang Lin sebenarnya tidak berniat melepaskannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk saat ini. Bagaimanapun, itu penuh dengan Qi mayat dan tidak bisa dimakan sama sekali, dan tidak realistis untuk menggunakannya untuk membuat obat. Namun, ginseng mayat berusia 1000 tahun ini memanfaatkan ketidakpedulian Fang Lin dan benar-benar berlari memakan tanaman obat yang tumbuh di kebun obat. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar tanaman obat telah dimakannya, dan Fang Lin sangat marah hingga dia mengayunkannya ke tanah selama setengah jam lagi. Fang Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat Fang Lin mengayunkan ginseng mayat berusia 1000 tahun dan membantingnya ke tanah, Han Yinyu tiba-tiba datang dan menatap Fang Lin dan ginseng mayat berusia 1000 tahun di halaman dengan ekspresi terkejut. Han Yinyu menatap Fang Lin dengan takjub, terutama pada ginseng aneh dengan kaki dan fitur wajah di tangan Fang Lin, yang masih menjerit seperti nangui yang sedang disembelih. Keduanya saling menatap dengan kaget, tidak dapat berbicara untuk waktu lama. Fang Lin adalah orang yang bereaksi lebih cepat. Dia segera memasukkan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ke dalam pantatnya dan berkata kepada Han Yinyu dengan ekspresi malu di wajahnya, mengapa nona muda itu ada di sini? Orang menyebalkan, beraninya kau duduk di atasku. Aku akan menendangmu sampai mati. Aku akan menendangmu sampai mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu mengeluarkan suara marah dan menendang-nendang kakinya tanpa henti saat Fang Lin duduk di bawah pantatnya. Han Yinyu menatap Fang Lin dan ginseng di bawah pantatnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa ini? Ginseng mayat milenium berteriak, aku adalah ginseng milenium. Apakah kau, gadis kecil, tahu apa itu ginseng? Diam, Fang Lin menamparnya dengan keras. Fang Lin, apakah ini yang kau bawa kembali dari gua tak berujung? Han Yinyu bertanya dengan heran. Fang Lin tidak berdaya, karena semuanya sudah terlihat, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Han Yinyu tersenyum tipis, apakah itu benar-benar ginseng berusia 1000 tahun? Mengapa begitu sembrono? Fang Lin menggaruk kepalanya dan berkata, menurutku juga begitu. Sekilas terlihat jelas bahwa orang ini bukan ginseng sungguhan. Hal ini membuat Millennium Course ginseng sangat marah, dan dia terus mengumpat, kamu tidak serius, seluruh keluargamu tidak serius. Fang Lin merasa sedikit sakit gigi.
Mulut buruk ginseng mayat berusia 1000 tahun ini benar-benar tidak dapat diubah. Jika aku menyingkirkannya, orang ini akan mulai bicara omong kosong. Fang Lin segera memasukkan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ke dalam tas 9 istana, dan tiba-tiba ia merasa dunia menjadi sunyi. Fang Lin mengundang Han Yinyu untuk duduk di meja batu dan secara pribadi menyeduh sepoci teh obat. Han Yinyu tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Fang Lin, tingkatanmu saat ini seharusnya sudah mencapai level kelima elemen tanah, kan? Mendengar ini, Fang Lin tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Saya sekarang berada di tingkat ketujuh elemen tanah. Ketika mendengar bahwa itu adalah level ketujuh elemen tanah, Han Yinyu terkejut dan bahkan merasa sedikit tidak percaya. Sudah berapa lama? Dalam waktu kurang dari setahun, Fang Lin benar-benar melompat dari tingkat kedua elemen tanah ke tingkat ketujuh elemen tanah. Kecepatan peningkatan ini agak terlalu cepat. Meskipun Han Yinyu tidak bisa berlatih, dia sangat jelas bahwa bagi seorang prajurit biasa dengan bakat yang lebih baik untuk dipromosikan dari tingkat kedua Yuan Bumi ke tingkat kelima Yuan Bumi, mungkin dibutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun. Tetapi Fang Lin sebenarnya telah mencapai titik ini dalam waktu kurang dari setahun. Selain terkejut, Han Yinyu juga diam-diam tersentuh. Tampaknya Fang Lin pasti telah memperoleh peluang besar di gua tak berujung, jika tidak, dia tidak akan membuat terobosan secepat itu. Tetapi pada saat yang sama, Han Yinyu juga terkejut dan senang. Fang Lin telah mencapai tingkat ketujuh elemen tanah. Menurut apa yang dikatakan Fang Lin, dia seharusnya bisa mengobati mata Han Xiaoxing. Fang Lin tahu niat Han Yinyu saat dia bertanya tentang wilayah kekuasaannya, dan dia berkata langsung, Nona kedua, saya sekarang yakin bahwa saya bisa memulai dengan matanya, tetapi saya harap Nona tertua akan mempersiapkan beberapa hal. Han Yinyu menunjukkan sedikit kegembiraan. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan menyiapkannya sesegera mungkin. Fang Lin mengangguk, lalu mengeluarkan pena dan kertas dan menulis satu halaman penuh, sebagian besar tentang tanaman obat dan beberapa hal lainnya. Han Yinyu melihat hal-hal yang tertulis di atas. Untungnya, mereka tidak terlalu langka. Untuk sekte sebesar Zixia, mereka pasti bisa mempersiapkan segalanya. Asalkan semuanya sudah siap, kita bisa mulai, kata Fang Lin. Han Yinyu tersenyum, tetapi kemudian sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Fang Lin bertanya, apakah Nona punya kekhawatiran lain? Han Yinyu berkata, aku tidak tahu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan bagi Xiaoxing untuk bisa melihat lagi. Fang Lin mengerutkan kening. Hal-hal seperti menyembuhkan penyakit mata tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dan itu juga tergantung pada kondisi Nona kedua sendiri. Mungkin butuh waktu 3 hingga 5 bulan paling sedikit, atau bisa juga 1 atau 2 tahun. Kekhawatiran Han Yinyu semakin dalam ketika dia mendengar ini. Kamu tidak tahu bahwa Xiaoxing akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan dalam 5 bulan. Jika matanya tidak dapat disembuhkan saat itu akan berdampak besar. Kompetisi 3 kerajaan. Fang Lin bingung. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Pada saat itulah Han Yinyu menjelaskan kepada Fang Lin apa itu kompetisi 3 kerajaan. Ternyata ke-9 negara itu terbagi menjadi 3 tingkatan atas, menengah, dan bawah. Qian terletak di antara 3 negara bagian yang lebih rendah. 2 negara 3 terbawah lainnya adalah Meng dan Yun. Kekuatan ketiga negara tersebut hampir sama, namun di antara 9 negara, 3 negara tersebut dianggap paling lemah. Namun, meski termasuk yang terlemah, ketiga negara Qian, Meng dan Yun masih harus mengadakan kompetisi setiap 4 tahun untuk menentukan mana di antara ketiga negara itu yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Isi kompetisi ini adalah masing-masing dari 3 negara mengirimkan 3 orang jenius muda yang berusia di bawah 30 tahun untuk berkompetisi satu sama lain. Selain itu, setiap kali ada kompetisi, masing-masing dari ketiga negara akan menandai sebidang kecil wilayah. Negara manapun yang jenius dan dapat mengungguli kedua negara lain dalam kompetisi 3 kerajaan dapat memenangkan bagian wilayah ini untuk negaranya. Terlebih lagi, kompetisi 3 kerajaan menyangkut martabat 3 negara besar, dan tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan dari yang lain. Oleh karena itu, setiap kompetisi 3 kerajaan sangat populer dan sengit, dan bakat-bakat paling kuat di setiap negara akan dikirim untuk berkompetisi. Dalam kompetisi 4 tahun lalu, Kerajaan Qian hanya mengalahkan Kerajaan Meng tetapi kalah dari Kerajaan Yun, sehingga sebidang kecil tanah Kerajaan Qian dan Kerajaan Meng menjadi tanah Kerajaan Yun. Tahun ini, kompetisi 3 kerajaan diluncurkan lagi. Tidak peduli negara manapun itu, mereka semua siap dan telah mempersiapkan diri sejak lama. Kerajaan Qian tidak terkecuali. Sejak awal tahun, Kaisar Kerajaan Qian mendiskusikan kandidat pertempuran dengan Han Loyun dan Li Zhendong, dan mereka pada dasarnya telah memutuskannya. Di pihak Sekte Zixia, pada dasarnya telah dikonfirmasi bahwa Han Xiaoxing akan berpartisipasi dalam kompetisi dan menempati satu tempat. 2 tempat lainnya akan dipilih dari keluarga kerajaan dan keluarga Li.
Dengan kata lain, 5 bulan kemudian, Han Xiaoxing akan mewakili kerajaan Qian dalam kompetisi 3 kerajaan dan bersaing dengan para jenius dari 2 negara lainnya. Setelah mendengarkan ini, Fang Lin juga mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, mengapa tidak menunggu sampai kompetisi 3 kerajaan selesai sebelum datang untuk mengobatinya? Han Xiaoxing menghela napas. Saya juga berharap dia bisa diobati setelah kompetisi 3 kerajaan, tetapi maknanya sangat jelas, yaitu, dia berharap matanya bisa dilihat sebelum kompetisi 3 kerajaan. Dengan cara ini, Xiaoxing tidak akan memiliki kelemahan yang bisa dipatahkan. Fang Lin benar-benar bingung. Han Xiaoxing sungguh sesuatu. Dia sangat kompetitif dan ingin menang. Bagaimana seorang gadis bisa seperti ini? Namun dalam kasus ini, kesulitannya ada pada Fang Lin. Bisakah dia menyembuhkan mata Han Xiaoxing dalam waktu 5 bulan? Jika ini adalah Fang Lin di kehidupan sebelumnya, dia bisa disembuhkan dalam 10 hari, apalagi 5 bulan. 5 bulan memang terlalu sempit. Jika kita memulai pengobatan sekarang, aku khawatir kita tidak akan mampu mengejar kompetisi 3 kerajaan, kata Fang Lin. Seperti yang dikatakan Fang Lin, 5 bulan tidaklah cukup, tetapi memang sangat ketat. Lagi pula, lamanya waktu perawatan juga tergantung pada kondisi Han Xiaoxing sendiri. Yang bisa dilakukan Fang Lin adalah mempersingkat waktu ini semampunya. Han Yinyu sedikit mengernyit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi dan meminum teh obat itu dalam diam. Setelah beberapa saat, Han Yinyu berkata, aku akan pergi dan menyiapkan apa yang kamu inginkan terlebih dahulu. Mengenai Xiaoxing, aku tidak akan membujuknya lagi. Jika memang tidak berhasil, kita hanya bisa menyerah pada kompetisi 3 kerajaan. Fang Lin mengangguk. Lagi pula, dia hanya orang luar, dan keputusan seharusnya diserahkan kepada saudara perempuan Han sendiri. Setelah mengantar Han Yinyu pergi, banyak lagi murid dari sekte dan yang datang berkunjung. Kali ini, Fang Lin tidak memilih untuk tinggal di rumah dan tidak menemui tamu. Lagi pula, dia tidak punya kegiatan apapun dan tidak ada salahnya bertemu mereka. Tujuan para murid dan Zong ini mengunjungi Fang Lin sangat jelas, yaitu untuk menjilat Fang Lin, dan mereka juga membawa banyak hadiah. Berita kematian Gu Hanshan di Gua Tak Berujung telah menyebar, dan semua orang di sekte dan mengetahuinya. Begitu Gu Hanshan meninggal, gelar jenius nomor 1 dan Zong jatuh sepenuhnya kepada Fang Lin, tanpa ada perselisihan lagi. Semua orang tahu bahwa Fang Lin telah menjadi tokoh paling populer di sekte Xixia. Bahkan banyak tetua sekte dan harus bersikap hormat di depan Fang Lin. Inilah identitas, inilah status. Tidak peduli betapa tidak seimbang atau irinya orang lain, Fang Lin sekarang lebih baik daripada orang lain. Di mata banyak orang, selama Fang Lin tidak meninggal, masa depannya akan mulus, dan kemungkinan besar dia akan mengambil alih Dan Zong setelah Gu Daofeng pensiun. Apalagi Fang Lin juga murid Han Loyun. Dengan identitas ini, ditambah bakat Fang Lin yang luar biasa, Fang Lin juga mampu bersaing untuk mendapatkan posisi gemilang sebagai pemimpin sekte. Dalam waktu dekat, Fang Lin kemungkinan akan menikahi salah satu saudara perempuan Han, dan kemudian mewarisi posisi pemimpin sekte, menyatukan sekte Xixia, dan berdiri di puncak kerajaan Qian. Meskipun ini hanya imajinasi semua orang, dari perspektif saat ini, tren ini memang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang ini tentu saja harus mengambil keuntungan dari fakta bahwa Fang Lin tidak meninggalkan mereka terlalu jauh di belakang, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjilat Fang Lin dan memegangi paha Fang Lin. Ketika status Fang Lin menjadi semakin tinggi di masa depan, mereka tidak akan lagi mempunyai kesempatan untuk menjilatnya. Bagaimana mungkin Fang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan pengunjung ini? Dia akan menerima semua hadiah yang mereka bawa dan mengingat nama semua orang. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, Fang Lin tidak tahu, dan tentu saja dia tidak akan terlalu memikirkannya. Selama beberapa hari berturut-turut, ada aliran pengunjung yang tiada habisnya, dan bahkan banyak orang dari Wuzong datang, berharap untuk bertemu Fang Lin. Kali ini, murid-murid Dan Zong tidak senang. Fang Lin berasal dari Dan Zong kami, jadi apa hubungannya dia dengan orang-orang dari Wuzong Anda? Mengapa Anda datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Hanya ada satu Fang Lin. Jika Anda ingin mengunjunginya, dia juga ingin mengunjungi Anda, jadi sudah sewajarnya akan ada prinsip siapa yang datang pertama akan dilayani pertama. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir ini, sering terjadi perkelahian di luar halaman Fang Lin antara pengikut Dan Zong dan pengikut Wuzong tentang siapa yang boleh mengunjungi Fang Lin terlebih dahulu. Beberapa orang bahkan membuat aturan bahwa siapapun yang menang dalam pertarungan boleh melompati antrian, tetapi jika kalah, harus berbaris di belakang. Dalam keadaan seperti itu, wajar saja jika para tetua Dan Zong akan keluar untuk menghentikannya. Namun tanpa diduga, kekacauan itu berlangsung selama beberapa hari, dan para tetua Dan Zong hanya menonton saja, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengatakan apapun. Sebenarnya,
Jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat memahami bahwa para tetua dan Zong sangat jelas tentang status dan posisi Fang Lin saat ini. Pasti banyak orang yang ingin mengunjunginya dan menjalin hubungan dengan Fang Lin. Jika mereka keluar untuk menghentikannya, sebagian besar, akan terasa seperti mereka tidak memberikan muka pada Fang Lin. Dengan mempertimbangkan hal ini, mereka tentu tidak akan sebodoh itu untuk asal bicara dan memberikan komentar. Lagi pula, status Fang Lin saat ini sudah cukup untuk memarahi para tetua seperti mereka. Kemudian, Fang Lin tidak tahan lagi. Ada banyak kebisingan di luar halaman sepanjang hari, seperti pasar sayur, dan orang-orang datang berkunjung satu demi satu, dan tidak mungkin untuk berhenti. 7 hari kemudian, Fang Lin menutup gerbang halaman rumahnya dan menggantungkan tanda kayu bertuliskan dilarang berkunjung, dan akhirnya terciptalah kedamaian dan ketenangan. Namun, suatu hari ketika Fang Lin mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat lebih dari selusin orang menunggu di luar, semua menunggu Fang Lin keluar dan menemuinya. Situasi ini tidak berakhir sampai Han Yinyu berkunjung lagi. 10 hari kemudian, Han Yinyu datang, dan dia tidak sendirian, saudara perempuannya Han Xiaoxing mengikutinya di belakangnya. Ketika Han Yinyu melihat keributan di luar halaman Fang Lin, wajahnya langsung menjadi gelap, dan orang-orang itu ketakutan setengah mati dan berlari secepat mungkin. Fang Lin membuka gerbang dan mempersilakan kedua saudari Han masuk. Ketiganya duduk di meja batu. Fang Lin, aku membawa Xiaoxing ke sini. Tolong periksa kondisinya lagi, kata Han Yinyu. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata, baiklah, tetapi akan ada sedikit kontak fisik selama proses berlangsung. Saya harap nona kedua tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, dan jangan pukul saya. Han Yinyu tersenyum, sementara Han Xiaoxing mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Fang Lin tampak malu. Dia berjalan ke sisi Han Xiaoxing, dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meletakkannya di mata Han Xiaoxing. Tubuh Han Xiaoxing bergetar hebat, menandakan bahwa dia sama gugupnya dengan Fang Lin. Han Yinyu menonton dari samping, merasa sangat gugup. Yah, tidak ada yang salah dengan bola matamu. Fang Lin berkata sambil menekan tangannya di pelipis Han Xiaoxing dengan sedikit kekuatan. Ekspresi wajah Han Xiaoxing sedikit berubah, dan dia tampak sedikit tidak nyaman. Fang Lin juga sedikit mengernyit, dan pada saat yang sama melepaskan jejak energi internal, yang diam-diam memasuki tubuh Han Xiaoxing. Han Xiaoxing tiba-tiba berdiri, wajahnya sedingin es, dan meninju Fang Lin tanpa berkata apa-apa. Fang Lin terkejut, tetapi dia bereaksi cepat dan segera mundur. Tetapi Han Xiaoxing mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, yang mengejutkan Fang Lin. Saat ini, Fang Lin hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk melawan dan menggunakan pertahanan bawaan Po Yue. Wah, terdengar suara teredam, dan Fang Lin melangkah mundur beberapa langkah. Lengannya terasa mati rasa dan darah di tubuhnya bergejolak. Sebaliknya, Han Xiaoxing tetap tidak bergerak, tampak memegang kendali penuh. Xiaoxing, Han Yinyu segera menghentikannya dan bergegas mendekat. Fang Lin sangat terkejut. Dia buru-buru mengerahkan seluruh pertahanan Po Yue, tetapi pada akhirnya dia tetap terkena serangan Han Xiaoxing dan merasa tidak nyaman di dalam. Dan sepertinya Han Xiaoxing tidak serius sama sekali, dia hanya ingin memperingatkan saya. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan Han Xiaoxing. Meskipun Fang Lin memiliki warisan Po Yue dan telah mencapai tingkat ke-7 Yuan Bumi, dia masih sangat lemah di hadapan Han Xiaoxing. Xiaoxing, apa yang sedang kamu lakukan? Han Yinyu berteriak dengan nada mencela. Tatapan mata Han Xiaoxing kosong dan nada suaranya dingin, dia ingin menyakitiku. 280.